Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 12 ingin memaparkan materi tentang The Knowledge Management Team. Ada 3 orang satu kelompok, yaitu selanjutnya L. Yang pertama, Rasevi Lestarina Bancin dengan NIM 200709023. Saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua yaitu Luki Jelita Saragi dengan NIM 200709085 dengan dia sebagai pemateri kedua. Yang ketiga Elisa Salsa Prameswari 9083 sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya L. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu The Knowledge Management Team. Knowledge Management Team memberikan gambaran umum tentang para profesional yang menjadi bagian dari tim manajemen pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab KM dijelaskan dengan menggunakan berbagai kerangka kerja. Berbagai jenis pekerjaan knowledge management yang ada dan calon pekerja kerja knowledge diuraikan pada bab ini. Salah satu pendekatan untuk membentuk tim knowledge management yang efektif adalah dengan mendefinisikan berbagai jenis profesional tampilan, atribut, dan latar belakang yang idenya milik mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan daftar keterampilan kognitif, efektif, dan psikomotorik bersama dengan tingkat kompetensi yang diperlukan untuk setiap keterampilan. Selanjutnya L. Secara umum, keterampilan knowledge management ini meliputi 1. Manajemen waktu untuk menggunakan waktu dan energi secara efektif untuk memperoleh pengetahuan atau menghabiskan waktu sehari untuk berselancar di dunia maya mungkin kontraproduktif. Kedua, penggunaan teknik pembelajaran yang berbeda untuk Saya ulangi, penggunaan teknik pembelajaran yang berbeda untuk menyerap pengetahuan dan pembelajaran. Ketiga, keterampilan advokasi dan inquiry yang efektif untuk mempresentasikan pengetahuan dan pengumpulan pengetahuan dari orang lain. Yang keempat, keterampilan berjejaring informal untuk membangun pengaruh guna mendapatkan akses ke orang-orang yang memiliki pengetahuan. Keterampilan investigasi sumber daya. Yang keenam, keterampilan TI yang efektif untuk merekam dan menyebarkan informasi. Yang ketujuh, keterampilan pemecahan masalah secara kooperatif. Yang kedelapan, keterampilan berdialog secara terbuka. Yang kesembilan, fleksibel dan kemauan untuk mencoba hal-hal baru dan mengambil resiko yang terdidik. Selanjutnya, kedua yaitu Luki Jelita Saragi. Menurut Goat mengelompokkan keterampilan utama KM ke dalam 7 kategori sebagai berikut. Yang pertama, mengambil informasi, proses mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang tersedia. 2. Mengevaluasi atau menilai informasi, proses menentukan apakah informasi tersebut relevan, akurat, dan bernilai untuk keperluan tertentu.
Yang ketiga, mengatur informasi. Proses mengelola dan mengorganisasi informasi untuk memudahkan penggunanya. Yang keempat, menganalisis informasi. Proses menggabungkan dan menerapkan informasi untuk menghasilkan solusi atau keputusan yang sesuai. Yang kelima, menyajikan informasi. Proses menggambarkan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh pengguna. Yang keenam, mengamankan informasi. Proses mencegah pemborosan, pencemaran atau pencurian informasi yang sensitif atau strategis. Yang ketujuh, berkolaborasi seputar informasi. Proses menyumbang dan menerima informasi dari komunitas internal dan eksternal untuk meningkatkan kualitas dan kesadaran organisasi. Peran dan tanggung jawab knowledge management dalam organisasi. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis masalah organisasi. Knowledge management memiliki peran untuk menemukan masalah dalam organisasi dan menganalisisnya dengan cara yang logis dan sistematis. Ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan solusi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan operasi dengan strategi. Knowledge management memiliki tanggung jawab untuk menghubungkan operasi dengan strategi perusahaan. Ini memungkinkan mereka untuk memastikan bahwa semua kegiatan dalam organisasi terpadu dan menunjukkan hasil yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia. Knowledge management memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam organisasi. Ini meliputi menghasilkan program pengembangan karyawan, menyediakan pelatihan dan pendidikan, serta menerima masukan dan feedback dari karyawan. Selanjutnya, yang keempat, memantau dan mengelola proses. Knowledge management memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola proses dalam organisasi. Ini meliputi menyediakan sistem dan prosedur yang efektif, menyediakan aplikasi teknologi yang sesuai, serta menerima input dari karyawan untuk meningkatkan efisiensi proses. Yang kelima, mengembangkan hubungan eksternal. Knowledge management memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan hubungan eksternal dengan pelanggan, mitra, dan komunitas. Ini meliputi menghubungkan organisasi dengan pasar, menerima input dari pelanggan, serta menerima sinergi dari mitra dan komunitas. Yang keenam, membantu pemimpin. Knowledge management memiliki tanggung jawab untuk membantu pemimpin dalam organisasi. Ini meliputi memberikan informasi dan data yang relevan, memberikan solusi yang efektif, serta memberikan dukungan dalam pemilihan strategi perusahaan. Yang ketujuh, melaksanakan tugas lain. Knowledge management juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin atau manajer tingkat atas, seperti menyediakan laporan, melaksanakan program, serta melaksanakan tugas khusus di mana-mana bagian organisasi yang diperlukan. Selanjutnya, proses knowledge management. Alhamdeh 2003 menyebutkan knowledge management sebagai profesi yang sedang berkembang. Bidang knowledge management perlahan-lahan berkembang dari layanan konsultasi menjadi fungsi bisnis internal. Hal ini telah menjadi disiplin akademis yang diajarkan di universitas di seluruh dunia. Pada saat yang sama, banyak organisasi yang masih dalam proses mendefinisikan peran knowledge management mereka. Ada berbagai macam jabatan yang berbeda dan keragaman yang lebih luas lagi dalam latar belakang praktis knowledge management. Faktor-faktor ini semua berkontribusi pada kemunculan profesi knowledge management. Bidang knowledge management masih cukup mudah
jika dibandingkan dengan profesi yang lebih tua dan lebih mapan seperti hukum, kedokteran, atau teknik. Seiring dengan terus berkembangnya keahlian knowledge management dan kontribusinya terhadap tujuan organisasi secara keseluruhan, profesi ini akan terus berkembang dan menyatu sebagai sebuah bidang kegiatan profesional yang berbeda. Lanjut. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Elisa Salsa. Kepada Elisa kami persilakan. Baiklah, selanjutnya etika knowledge management. Kebijakan hukum dan kode etik suatu profesi membantu menciptakan norma-norma yang diikuti oleh individu dan organisasi dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Namun, etika tidak hanya terbatas pada norma-norma tersebut, melainkan juga meliputi aspek norma dan humanitar dalam menghadapi situasi etis. Etika memiliki 3 aspek utama, yaitu aspek individual, organisasi, dan profesional. Aspek individual meliputi norma-norma moral yang diikuti oleh individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Ini meliputi perilaku sehari-hari seperti menjaga integritas, menjaga konfidensialitas, dan menjaga kebaikan bagi masyarakat. Aspek organisasi meliputi norma-norma etis yang diikuti oleh organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Ini meliputi perilaku sehari-hari seperti menjaga integritas negara, integritas organisasi, menjaga keselamatan data, dan menjaga keselamatan fisik bagi kerja. Aspek profesional meliputi norma-norma etis yang diikuti oleh profesional dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, yang meliputi perilaku sehari-hari seperti menjaga profesionalisme, menjaga kualitas layanan, dan menjaga keselamatan bagi pasien atau klien. Etika dalam knowledge management memiliki 2 aspek utama, yaitu aspek teknologi dan aspek sosial. Aspek teknologi meliputi norma-norma etis dalam pengembangan teknologi knowledge management, seperti menjaga kesehatan data, menjaga keselamatan fisik bagi pekerja, dan menjaga kualitas layanan. Aspek sosial meliputi norma-norma etis dalam penggunaan teknologi knowledge management seperti menghargai kebebasan pribadi pasien atau klien, menghargai integritas data pasien atau klien, dan mengurangi efek negatif bagi masyarakat. Simpulan dari materi ini, knowledge management team merupakan tim yang bertanggung jawab untuk menangani aset ketahuan organisasi. Knowledge management team mengumpulkan, mengorganisasi, dan memperbaiki ketahuan organisasi secara sistematis dan terintegrasi dengan proses kerja organisasi. Knowledge management team juga melaksanakan strategi dan program knowledge management, menghasilkan ketahuan baru dan membantu mengembangkan ketahuan yang ada. Knowledge management team bekerja dengan tim-tim lain di dalam organisasi untuk mencapai tujuan knowledge management dan menjamin ketahanan organisasi. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi materi tentang The Knowledge Management Team. Kami berharap kepada teman-teman yang menonton video ini dapat mendapatkan ilmu, sedikit banyaknya mendapatkan ilmu dari video kami ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman yang mengikuti Zoom kami. Kami dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih.